chef hotel itu kalau udah tangannya ini nih, udah bisa nutupin palanya full begini, itu baru chef. Karena tangannya itu udah tebel dan luar biasa. Base-nya kopi susu kita tuh begitu, yang paling beda tempat ya. Oke. satu, tempat bagus itu nggak mungkin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Daun Hijau semua. Kembali lagi bersama saya Ginanjar di podcast inspiratif Daun Hijau. Hari ini kita melaksanakan podcast di tempat yang lain dari yang lain, di bar sebuah coffee shop yang bernama Weko Coffee yang berada di Bintaro. Dan kita juga akan berbicara banyak tentang kopi dan juga bisnis kopi bersama chef sekaligus juga owner dari Weko Coffee, Mas Ibrahim Denis Wiratama. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, mungkin kita perkenalan dulu kali ya, Mas Denis. Bisa diperkenalkan dulu Mas Denis ke teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Saya Denis. Saya basically sebenarnya sarjana ekonomi. Cuman saya banting setir. Saya sana senang dengan dunia F&B, jadi saya terjun ke dunia F&B. Mengawali karir saya di F&B itu pertama-tama saya jadi barista dulu, habis itu baru coba belajar jadi chef. Itu kurang lebihnya. Berarti Mas Denis ini teman-teman sekalian awal mulanya adalah sarjana ekonomi? Iya, saya dulu juga pernah kerja juga di ekspor impor. Setelah itu saya udah selesai kerja, cuma mau buka usaha. Saya itu saat itu belajar juga. Jadi barista ya? Dulu. Jadi barista dulu. Saya juga ambil part time dulu jadi sebagai barista. Baru saya buka usaha ini. Gitu. Nah, Mas Denis kan dari sarjana ekonomi kemudian menjadi chef ya. Ini apa karena hobi memasak atau karena ada hal lain nih? Sehingga kemudian banting setirnya agak lumayan jauh ya teman-teman sekalian. Oke, gimana tuh Mas? Bisa diceritain ke teman-teman semua? Sebenarnya gini, Mas, saya itu kalau dibilang kenapa dengan F&B, basic itu saya tuh senang dengan pekerjaan tangan. Oke. Kayak F&B, dunia F&B itu kan pekerjaan tangan ya. Kayak ibaratnya kita buat sesuatu dengan tangan, kita buat minum, kita buat makan, kita buat menyediakan apa itu dengan tangan gitu, membutuhkan keterampilan tangan. Basically itu yang kenapa saya senang dengan terjun di dunia ini gitu. Oke. Berarti karena menyukai pekerjaan-pekerjaan tangan ya? Iya, betul. Wow, luar biasa sekali dari menyukai pekerjaan-pekerjaan tangan, kemudian beralih, berarti secara serius ya Mas ikut pelatihan atau ikut sekolah lagi? Saya waktu jadi barista itu saya ikut pelatihan aja sih. Ikut pelatihan aja? Yang benar-benar sekolah itu jadi chef waktu itu. Ya, chef itu memang karena nggak bisa sembarangan ya. Dia udah lebih, kalau menurut saya levelnya itu di atas barista lah, atau kita buat drink lah. Walaupun sebenarnya mixologi buat drink itu juga sulit sebenarnya. Cuma kalau chef ini ya nggak, karena krusial ya makanan dan bahan-bahannya itu banyak yang cepat basi lah, harus ada yang dipilah-pilah, mana yang aman, mana yang bagus gitu. Saya itu sekolah waktu jadi chef. Jadi kita akan menekuni, kita akan bicara lebih banyak di dunia chefnya nih. Baik. Kayak gimana tuh chef awal mulanya, pendidikannya berapa lama, kemudian ngambil pendidikannya di kota mana ya chef? Jadi saya sedikit cerita, waktu saya awal berhenti kerja, saya itu usaha nih, bingung mau usaha apa. Akhirnya saya bersama kakak saya, kita buat coffee shop yuk. Ya udah, cuman gimana nanti karyawannya? Udah deh, gampang, nanti karyawan saya dulu, nanti saya belajar jadi jadi barista. Oke, saya ambil itu kayak short course gitu lah, short course. Habis itu saya short course, saya masih belum mateng nih, saya nyari nih tempat magang dulu nih buat barista nih. Waktu itu saya di Kemang, Kemang magang dulu, habis itu 3 bulan magang, 3 bulan ngambil part time. 3 bulan ngambil part time, setelah saya mateng dengan ilmunya saya barulah berani coffee shop di Bintaro ini. Di Bintaro ini ya? Nah, di Bintaro pertama
bukan di sini. Oh, Saya ada di sektor 3. Wake Up Coffee bukan di sini. Bukan di ini, bukan di ini kan sektor 1 ya. Dulu saya di Bintaro sektor 3. Oh, di Bintaro sektor 3. Cuma setahun, habis itu saya pindah ke sini. Oh, pindah ke sini. Wah, kayaknya seru banget nih, Chef Dennis. Boleh cerita nggak sih ke teman-teman sekalian? Apa aja sih yang paling berkesan selama menempuh pendidikan chef itu gitu? Oke, baik. Keras nggak tuh di dunia chef itu kayak gitu? Baik. Nanti saya jadi kan setelah saya habis buka coffee shop nih, coffee shopnya udah berjalan. Oke, coffee shopnya udah berjalan. Dulu setahun penuh itu, saya di coffee shop tuh saya jaga sendiri. Oh, jaga sendiri? Jaga sendiri. Pas saya itu baru saya ngambil karyawan, jaga sendiri, saya ngambil karyawan cuma 2 waktu itu. Jadi masih harus ada saya yang handle, itu masih saya sendiri. Setelah setahun berjalan, kita pindah, saya udah mulai lepas tuh, maksudnya udah mulai lepas dikit-dikit. Sampai sekarang sudah full tim aja yang megang. Itu saya udah nggak banyak bertindak di sini. Cuma ada beberapa menu makanan di sini saya masih yang handle. Nah, waktu saya berjalan setahun, terus saya bingung, wah saya mau ngembangin apa ya? Mumpung saya umur masih belum tua-tua amat ya. Oh, boleh tahu sekarang berapa umurnya? Saya umurnya 29. Oh, baru 29 ya, masih muda sekali. Oke, lanjut gimana tuh? Jadi pada saat itu, udahlah, saya cari-cari pengen belajar masak nih. Emang saya nggak mau belajar masak kayak ngecek kayak khusus masak doang gitu. Nggak mau. Nah, kita cari-cari, kebetulan kakak saya ngasih tahu nih, Den, ada sekolah masak. Waktu itu, wah lumayan nih harganya 20 juta, tapi 20 juta cuma program setahun. Habis itu nanti disalurkan bisa kerja di hotel bintang 5 ternama dulu, itu Kempinski. Jadi programnya, nama sekolahnya itu Belly Culinary Pastry School, cuma programnya itu Apurva Kempinski. Jadi program chef by Apurva Kempinski di Bali. Wah, boleh nih. Terus 20 juta, lumayan mahal. Padahal sebenarnya itu karena udah program subsidi 20 juta itu. Oh, itu udah program subsidi. Kalau program normalnya yang saya lihat di Bali Culinary Pastry itu hampir 100 lebih. 100 lebih. Wah, boleh nih. Oke deh, daftar. Saya wawancara dulu masih sebelum pandemi ya. Oke, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu masih by video call aja Zoom gitu, itu wawancara. Alhamdulillah saya itu keterima. Jadi sebenarnya program itu juga agak strict, jadi nggak mau sembarang orang ngambil orang gitu, nggak sembarang, agak strict. Wah, alhamdulillah keterima nih. Ini, oke saya daftar, berangkatlah saya ke Bali. Oke. Berarti Chef Dennis ini teman-teman sekalian sekolah memasaknya atau sekolah chefnya itu di Bali ya? Iya betul. Nah, bisa diceritain nggak sih Chef Dennis hari ke harinya tuh bangun pagi, sekolah chef tuh kayak gimana sih? Oke, ini ceritanya agak lucu. Waktu saya sekolah chef tuh udahlah biasa kan, orientasi, perkenalan segala macam. Masih masuk kelas itu kelas teori aja. Masih kelas teori. Masih dikasih baik-baik gitu. Masih pada suatu saat udah kelas teorinya sudah selesai, itu cuma baru sebulan tuh di sekolah tuh masih belum tahu lah awal gimana sih, maksudnya belum masuk kitchen nih, belum masuk dapur nih. Udah nggak sabar ya, udah nggak sabar nih. Pas baru masuk kitchen, kelas gear sama instruktur langsung dikasih pressure, itu kaget luar biasa. Waduh, gila ternyata ini bukan sekolah chef, ini sekolah militer. Masuk kitchen nggak boleh telat sedikit pun. Hari itu berapa? Untung saya waktu itu saat ini nggak telat ya. Jadi benar-benar saya on time banget. Malah sebelumnya on time. Ada beberapa teman yang telat, itu sama sekali dia nggak boleh masuk. Jadi disuruh keluar, dan emang gaya stylenya itu mungkin kalau pernah nonton Hell's Kitchen. Hell's Kitchen ya. Hell's Kitchen tuh yang dibawa Gordon. Acara-acara TV itu ya. Acaranya Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Kurang lebih sama seperti itu. Jadi emang kalau saat kita belajar itu emang kita pasti dikasih pressure. Jadi wah, apa ya, berkesan dan kaget juga pada saat itu. Kaget ya. Nah, itu apa yang dilakuin di dalam dapur itu, Chef Dennis? Instruktur tuh ngasih apa sih sehingga teman-teman misalkan ada yang mau ikut kelas chef bisa denger dulu nih ceritanya dari Mas Dennis. Suasana tegangnya di dalam dapur pelatihan atau kelas memasak yang sudah dialami oleh Mas Dennis ini. Baik. Jadi sebelum kita masuk dapur, kita lihat masuk kelas demo dulu. Jadi demo
hari ini contohnya kita bakal, itu karena kelas pertama kita masih simpel. Kita bicara tentang telur. Oke, telur ya. Telur aja. Jadi kita masak telur tok. Waktu itu saya setup telur mata sapi, sama omelet, sama satu lagi poached egg. Poached egg. Poached egg yang itu ya, si kuningnya itu utuh di dalam ya. Kuningnya utuh dalam direbus di rebusan air, itu ya. utuh di dalam harus setengah matang. Poached 3 itu tuh, memang masak itu 3 tuh. Dan itu kita nggak akan kita itu saat diterjun di dapur kita nggak akan dikasih mudah, semua akan dipersulit. Kayak teknik atau cara mecahin telurnya aja tuh kita diliatin tuh. Kalau sampai berarti nggak sembarangan ya mecahin telur ya? Sembarangan itu kalau kayak kok mecahin telur begitu nanti atau sisa-sisa kulit telurnya jatuh ke situ tuh kita udah kena omel ibaratnya. Cuma dikasih pressure seperti itu gitu. Itu baru kelas pertama yang dipraktekkan terjunkan. Jadi saya agak surprise juga, ada kaget juga ternyata emang malah justru kayak kita diliatin. Pokoknya kita tuh harus dibuat pressure gitu. Jangan nggak boleh dibuat enak gitu masaknya. Oke. Ya masak omelet, masak Chinese setup. Pada saat itu saya gagalnya di Chinese setup karena saya nggak bisa ngebaliknya. Gini ya. Kalau mau ngebalik, ya pecah kuningnya. Udah mampus saya. Ya lumayan lah itu kena ocehan chefnya. Artinya teman-teman untuk menjadi seorang chef itu tidak seenak kalau dia sudah jadi seorang chef ya? Iya, tidak seenak. Ada pendidikan, kerja keras di dalamnya yang harus kita tempuh dulu. Betul. Seperti itu. Nah, kemudian selama pelatihan itu chef, apa sih yang paling berkesan gitu? Di sesi apa tuh yang paling berkesan untuk Chef Dennis ketika ikut sekolah chef itu kayak gitu? Baik, jadi memang sekolah chef itu keras. Harus perfect. Kita berpacu dengan waktu juga karena waktu kita di kitchen juga soal itu kita nggak boleh masak sesuka-suka hati, kita ada batas waktunya. Dan kita teknik motong, teknik kayak searing atau teknik blanching gitu-gitu harus benar, harus sesuai gitu itunya. Cuma ya kita intinya tuh harus berusaha sebaik mungkin aja. Kalau kita hasilnya jelek ya udah kita terima jelek gitu. Nanti chef bakal komen ini kurang, ini gini. Memang yang paling berkesan buat saya itu waktu saya masak dan hasil saya bagus, yaitu saya dipuji dan memang merasanya makanannya enak, tekniknya benar dan segala macam tuh saya puas lah dan diri saya alhamdulillah gitu ya. Berarti emang kalau yang mau bener tuh kayak gini, bener-bener stepnya tuh harus bener-bener. Kita nggak boleh panik, kita kerjain tenang, tapi di kitchen itu kita nggak bisa diem. Maksudnya kita jangan bengong. Aduh, kita ngapain nih ya? Ada kurang apa lagi nih ya gitu. Jangan, kita kerjain aja pelan-pelan kayak gitu-gitu. Dan pada saat itu saya mulai nemu tuh intinya kalau manajemen di kitchen tuh gimana, manajemen kita masak tuh kayak gimana. Oh jadi kayak gitu ya, harus step by step, tenang juga. Yang penting tuh setiap part tuh kita kerjain, terus dengan misalkan sayuran kita kerjain, habis itu kita simpan dulu di kulkas biar seger gitu-gitu. Nah itu baru hasilnya emang maksimal. Jadi waktu itu saya dipuji. Masak apa itu chef waktu itu? Waktu itu masak apa sih namanya itu? Makanan Eropa saya lupa tuh. Ya? Aduh namanya apa ya? Kayak chicken Gordon Bleu gitu. Kayak chicken Gordon Bleu, memang apa ya istilahnya ya? Saya lupa orang Berarti olahan dari ayam. Olahan dari ayam. Nah setelah lulus dengan tentu predikat yang memuaskan ya di sekolah chef tersebut, kemudian kerja di mana aja nih? Di kitchen mana aja yang pernah digawangi oleh Chef Dennis ini? Baik. Wah itu si chef. Waktu itu saya pertama kan disalurkan waktu selesai di sekolah, saya disalurkan ke Kempinski untuk magang dulu. Di Kempinski Kemang? Iya, di Kempinski. Kempinski Bali. Oh, di Bali langsung? Iya. Kempinski Bali ini ngomongin chef nih kita. Kalau Kemang dulu kan barista. Ini sekarang chef di Bali. Itu saya belajar di Bali. Mana ini masuk hotel. Dan masuk hotel awal-awal juga mungkin bakal strength nih. Ya udah siap-siap aja, siap-siap mental dan lain-lain. Di Bali pertama magang dulu kita 3 bulan. Waktu pada saat itu saya di breakfast. Saya di
bagian breakfast di bagian Japanese. Jadi saya prepare itu adalah miso soup, tempura, sama okonomiyaki. Kayak kue asinnya Jepang gitu, kue asinnya Jepang, okonomiyaki. Sama ngerol sushi. Ada California roll, dulu apa gitu. Itu pekerjaannya itu aja tuh, roll sushi, tempura, miso soup, okonomiyaki. Dan sushinya itu kalau nggak salah ada 4 macam. Ada macam. Nah, 4 macam. Oke, masuk gitu. Awal-awal kan ketemu chefnya dan kita bingung waktu awal masuk chef tuh. Wah, apa nih yang harus dikerjain ya? Apa gini? Saya pokoknya disuruh standby jam 3:30 pagi di kitchen. Di kitchen 3:30 pagi standby dah tuh. Saya masuk ke kitchen. Saya udah jadi awalnya tuh pakai pakaian biasa. Masuk locker dulu, ganti baju, ambil seragam, ganti baju, terus baru masuk kitchen. 3:30 itu ya? Tapi 3:30 itu harus di kitchen, bukan kita 3:30 datang baru nyampe, enggak. Jadi saya datangnya itu jam 3 sebenarnya. Jam 3 pagi. Di tengah kenikmatan sarapan yang kita nikmati di hotel, pagi-pagi itu ada sosok-sosok chef yang sudah harus standby 3:30 pagi. Iya. Oke, lanjut gimana? Jam 3:30 pagi di apa? Kitchen, ya? Di kitchen tuh jam 3. Pokoknya 3:30 udah nginjek kitchen nih, jam 3:30 udah nginjek tuh harus tuh. Dah, bingung nih. Aduh. Itu hari pertama saya. Mana chefnya, mana apanya, ini gini. Saya nggak tahu ya, mungkin apa HRD-nya tuh udah kong kali kong sama chef itu, nanti orang kamu tuh yang ini ciri-cirinya ini gitu. Ya, bingung, linguk aja gitu. Pokoknya waktu itu emang sengaja dibuat blank aja. Pokoknya masuk jam 3:30 di kitchen, udah nggak dikasih tahu suruh kemana, mau suruh ngapain, nggak dikasih tahu, udah di kitchen. Selingkuh aja malah sepi. Selingkuh malah sepi. Tiba-tiba, tapi ini keberuntungan saya sih. Gimana tuh? Tiba-tiba dia manggil, Gus, kan orang Bali ya. Dia manggil Mas, Dede gitu, Gus. Iya Pak. Ya chef gitu, ada ini ikut ambil suruh troli, udah ambil barang deh, ambil ini, suruh ini, udah kita turun tuh ke ini. Saya nggak tahu nih beneran nggak sih ini chef saya ini, soalnya saya nggak dikasih tahu udah. Dan chef nih, wah ternyata bener emang bagian saya tuh di Japanese breakfast. Kayaknya chef ini menurut saya udah kerjasama sama HRD, nanti lu dapet misalkan ciri-cirinya orangnya begini-begini ini, panggil aja gitu. Jadi sempat gitu. Dan chef itu saya ingat dulu namanya chefnya Pak Suwarse. Orang Bali asli dia. Orang Bali asli Pak Suwarse. Ternyata chef itu chef yang paling baik lah ibaratnya di antara semua chef dia paling baik. Itu hari pertama. Itu tuh saya sangat beruntung ya karena saya lihat teman-teman saya yang lain, gimana hari pertama gua, ceritanya tuh macam-macam dan tidak mengenakan. Menyedihkan ya. Jadi seorang chef itu teman-teman sekalian tidak seenak yang dilihat di televisi, di TV gitu ya. Ternyata sedih juga perjalanannya. Ternyata iya, saya ada yang masuk bacer baru awal di bagian bacer gitu khusus daging ikan segala macam. Prepare-nya tuh di situ. Iya, ada yang baru gini. Langsung suruh motong daging, tapi dikasih dagingnya tebel, pisaunya dikasih yang tumpul, sampai gue berdiri susah setengah mati, memang motong dagingnya bisa 1 jam tuh. Karena dagingnya kasih yang keras, tapi kasih pisaunya yang tumpul. Jadi dikasih kesulitan ya. Dikasih kesulitan sama pendidikan. Jadi waktu kita magang tuh, itu kan magang itu termasuk dalam pendidikan ya. Itu nggak akan dikasih enak. Dan beruntung saya itu dapat Pak Suwarse, itu orangnya tuh sangat baik, dari pas saya udah stay di situ saya tanya-tanya orang, Pak Suwarse emang kayak gitu, dia kalau dari awal tuh baik sampai akhir juga baik. Wah iya bener-bener untungnya waktu itu cuma suruh goreng ya. Jadi goreng tempura, adonannya udah ada, udah tinggal goreng tempura, abis itu siapin miso soup. Miso soup. Saya tahu tuh udah pernah dulu suka juga miso soup, tahu miso soup prepare kayak gimana, udah tahu udah lancar di situ tuh. Hari pertama tuh alhamdulillah tuh saya lancar, benar-benar lancar. Jadi cerita dan pengalaman yang luar biasa sekali ya dari Chef Dennis. Nah, kemudian setelah itu kan Chef Dennis sekarang udah punya Weko Coffee nih. Nah, kenapa sih ngambil signature-nya tuh kopi gitu? Sebenarnya di Weko emang karena Weko Coffee ya. Awalnya saya kan dari barista ya, bukan chef dulu ya. Pertama saya juga konsepnya tuh dulu coffee shop dulu, bukan restoran.
Kalau saya kan ibaratnya dibilang chef ya masih baru lah chefnya. Belum yang kawakan, wah masih jauh lah dengan chef yang kawakan itu. Kalau dibandingkan dengan chef-chef hotel itu, kalau saya boleh cerita ya, chef hotel itu kalau udah tangannya ini nih, udah bisa nutupin palanya full begini, itu baru chef. Karena tangannya itu udah tebel-tebel dan luar biasa. Dia itu ibaratnya ini ada pen nih panas nih. Ada pen panas. Saya megang itu harus pakai tisu. Tisu kalau nggak pakai anduk gitu pegang. Kalau yang udah chef itu, dia udah pakai tangan aja langsung. Udah bener-bener kebal tuh tangan. Bener-bener chef di hot kitchen tuh ya. Udah tangannya udah bersahabat dengan alat dapur tuh udah bersahabat. Emang luar biasa lah kalau dibilang udah chef yang kawakan itu, apalagi yang udah jabatannya tinggi itu. Nggak ada lah yang ibaratnya. Jangan, kalau saya dari mata awam saya aja nggak ada tuh yang tangannya biasa aja. Tangannya tuh udah saya lihat udah dari tangan aja saya lihat ya udah kelihatan ini chef. Ini chef. Wow. Ya teman-teman sekalian, sahabat Daun Hijau, luar biasa sekali ya perjuangan untuk menjadi seorang chef itu tidak mudah ya. Di dunia kitchen di mana di balik hidangan yang tersaji untuk kita ada duka para chef. Iya. Tapi di situ menjadi kepuasan tersendiri ketika makanan yang dihidangkan dinikmati oleh konsumen. Betul. Nah, kemudian ini Weko Coffee ini lokasinya di mana sih, biar teman-teman Oke, baik. Jadi Weko Coffee ini ada di Jalan Taman Bintaro. Jalan Taman Bintaro itu dekat Jalan Kesehatan. Jalan Kesehatan tuh kalau baru datang dari Tanah Kusir, terus lampu merah belok kanan kan ada Jalan Kesehatan tuh, letter S begitu, ada ketemu Superindo, langsung belok kiri. Jadi Taman Bintaro nggak jauh. Nanti pas sudah belok kiri ada logo Vivacious Area gitu. Nanti ada logo Weko Coffee gitu. Jadi teman-teman lokasinya mudah dijangkau dari pinggir jalan. Nah, kemudian kita bicara masalah Weko Coffee nih, teman-teman bisa lihat di belakang ada banyak menu ya, baik itu makanan ataupun minuman. Nah, yang membedakan Weko Coffee dengan coffee shop yang sekarang kan banyak sekali ya teman-teman, coffee shop di mana-mana kita bisa lihat coffee shop ya dengan industrial theme-nya ya. Jadi temanya tema industri kebanyakan. Tapi kemudian kalau kita bicara Weko Coffee sendiri nih, apa sih yang membedakan Weko Coffee dengan coffee shop lain itu? Gitu? Baik. Kalau masalah beda, kan sekarang lagi tren ya, kopi susu 18.000, kopi susu 25.000, kopi susu yang gula aren itu. Kalau yang mulai beda, kopi susu saya itu paling beda, nggak ada yang nyamain. Dah itu. Apa tuh yang bikin bedanya? Kopi Badi. Yang bikin bedanya yaitu resepnya. Karena kita resepnya itu kita fermentasi dulu. Kopinya itu. Jadi nggak langsung kita buat, habis itu kita sajiin gitu, kita ada fermentasi 1 hari biar benar-benar nyampur semua tuh ingredient nyampur, baru kita serve ke customer gitu. Nah, yang kopi susu base-nya kopi susu kita tuh begitu yang pengen beda. Dan kita juga punya makanan berat di sini. Walaupun hanya 3 menu rice box. Jadi kalau buat kalian yang sini mau ngopi terus lapar pengen bisa makan juga di sini. Selain itu kita juga punya makanan ringan. Kayak croissant, cinnamon roll, sama mungkin kalau mau nyemil kentang ada potato wedges di sini segala macam gitunya lah. Cemilan standar lah kalau itu. Cuma yang benar-benar buat beda di sini adalah kopi susunya. Dan best selling kita itu memang di kopi susunya. Itu sangat beda dari kopi-kopi lain. Berarti kalau di tempat-tempat lain kan kalau kita datang pesan kopi susu kebanyakan aren ya sekarang. Kopi susu aren fresh brew ya. Iya, fresh brew. Di brewing saat itu juga kemudian baru dicampur dengan ingredient lain ya. Jadi kemudian sajinya di sini yang beda adalah tadi ada resep rahasia. Ada resep ya, sebenarnya resepnya ya standar, cuma kita fermentasi ini itu ya. Kita hold di kulkas dulu dengan teknik kita. Nanti baru kita serve ke customer. Nah, itu yang kita buat beda dan rasanya juga beda gitu. Rasanya pasti beda. Weko Coffee ini udah berjalan berapa lama sih? Dan gimana proses perjalanannya hingga hari ini? Oh, baik. Jadi dulu tuh saya buka di Seto 1. Karena nggak cocok sama yang punya tempat. Clash di situ. Akhirnya saya menyerah dan saya nggak mau di situ lagi, udah saya mau pindah aja. Saya itu dulu sempat waktu pindahan dari Seto 1 itu saya sempat buka di Pejaten. Pejaten Jakarta Selatan.
Pejaten depannya SMA Al Azhar dulu tuh, SMA Al Azhar di situ. Di situ buka, dah. Sambil berjalannya waktu, saya juga pengen lagi buka di Bintaro nih. Setelah 6 bulan dari tutup yang Bintaro Sektor 3 itu, saya buka di Pejaten. Habis itu 6 bulan kemudian, saya nemu tempat ini. Nemu tempat ini, baru saya buka di sini. Berarti nggak langsung jadi ya? Nggak langsung jadi, betul. Nah, kemudian di sini, Sir. Tadi selain menjual makanan dan minuman, apa sih yang ingin dibagikan melalui ada misi nggak atau impiannya dari Chef Dennis dengan mendirikan Weko Coffee ini? Oh baik, kalau Weko Coffee sih kan Weko ya. Kalau nama brand saya anggap sajalah Weko gitu. Saya sih pengen nanti ke depannya Weko ini bukan coffee shop aja, cuma restoran. Restoran ini saya masih on progress sekali karena saya belum punya tim dan kalau buat restoran ini itu tidak sesimpel kita di beverage atau di minuman gitu ya. Tidak sesimpel itu, agak sulit lah. Kecuali kita tinggal gampang gitu, tinggal nyewa konsultan, habis itu ngomongin menu dan lain-lain jadi jalan gitu. Enggak, saya nggak mau gitu karena saya pengen Weko itu tuh original dengan ide sendiri, dengan apa tim sendiri, bukan yang kita asal konsultan. Jadi gitu. Itu bisa sebenarnya seperti itu instan gitu. Cuma bisa mungkin saya untuk beberapa hal semacam kayak marketing segala macam saya butuh lah konsultan. Cuma di dapurnya itu saya harus sendiri. Dan saya juga harus mikir kan saya harus budget juga ada. Mungkin dari investor-investornya juga harus nyari dan konsep juga harus saya kuat. Konsep itu harus kuat banget. Harus kuat banget. Ya, saya sih berharap ke depannya nanti itu akan terwujud. Ibaratnya sekarang Weko Coffee, nanti Weko Kitchen. Kita doakan ya, mudah-mudahan nanti ke depan akan menjadi sebuah restoran yang besar ya. Iya, restoran yang nggak usah besar, yang penting terkenal aja gitu. Terkenal dan cabangnya banyak. Amin. Nah, kemudian nih, Sir, ini kan kita tahu bersama ya, sahabat-sahabat Daun Hijau semua, teman-teman inspiratif di sana, bahwasanya saat ini kan banyak sekali nih coffee shop menjamur. Nah, kira-kira kalau misalkan ada dari teman-teman sahabat Daun Hijau yang ingin membuka coffee shop, itu udah terlambat atau masih bisa sih untuk memulai membangun coffee shop? Jelas masih bisa. Kalau menurut saya itu masih bisa, masih mungkin. Cuma bagi teman-teman yang mau awal-awal buka coffee shop, yang paling pertama dipikirkan itu adalah tempat. Tempat ya, oke. Satu, tempat bagus itu nggak mungkin murah. Jadi faktor utama adalah pemilihan tempat. Harus strategis banget. Nggak usah harus strategis, asal kita bisa ngelolahnya, kita bisa demand-nya ada dan kita bisa mendatangkan customer ke situ. Dengan tempat yang nggak usah bagus-bagus banget, nggak usah yang wah banget, sederhana, cuma nyaman, itu pasti bisa. Pasti bisa. Asal kita bisa mendatangkan customer, kita bisa narik dengan konsep kita yang mungkin cozy atau nyaman ya, terserah adik-adik atau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya, pengennya seperti apa, pasti bisa. Dan kalau konsep untuk teknikal minumannya itunya ya mungkin bisa hire barista yang sudah agak profesional. Misalkan kita nggak punya basic barista. Saya yang agak profesional untuk pegangannya satu, baru sisanya nanti mengikuti yang barista profesionalnya. Cuma lebih baik sih, alangkah baiknya kita punya ilmunya juga. Cuma walaupun nggak banyak atau kita terhalang waktu, ya setidaknya tahu lah gitu. Oke, setidaknya tahu. Jadi teman-teman sekalian, belum terlambat apabila misalkan dari teman-teman sekalian ingin mulai membangun coffee shop ini ya. Kira-kira ini ya, kalau misalkan kita bicara investasi yang kita tanamkan di sini gitu, artinya modal yang kita keluarkan, kemudian dengan kita balik modal lagi tuh berapa lama sih Mas kira-kira untuk sebuah coffee shop? Kalau ngomongin investasi ya, sekarang investasi itu juga tergantung kita. Let's say kita dapat tempat yang nggak usah renovasinya banyak, jadi kita ngeluarin investasi untuk renovasi, apalagi tempatnya udah ada barnya nih, kita tinggal ngisi aja peralatannya gitu. Terus barnya kita rapi-rapihin doang, kita poles-poles dikit, jadi rapi. Terus dikasih bangku-bangku lagi. Jadi kita cuma ngasih bangku-bangku yang punya kitanya itu cuma sedikit. Itu kan sesuatu ya untuk memulai usaha tuh. Atau kita memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah untuk tempat
kursi, bangku dan lain-lain juga bisa kayak gitu kan. Jadi kalau modal itu sangat relatif sih. Saya bicarakan mesin kopinya aja ya. Maksudnya modal-modal utama ya. Apalagi kita mau buka coffee shop yang benar-benar profesional gitu. Yang ada mesin kopinya, yang ada grinder kopinya, ya relatif kulkas, freezer itu wajib. Karena kan pasti kita akan storage ice segala macam bahan-bahan tuh ice tuh pasti kita storage di situ. Ya kalau mesin kopinya aja itu paling murah itu sekarang itu menurut saya ya, yang paling murah itu dan standar untuk coffee shop dan bundle itu ada di angka sekitar 25. Itu merek Spanyol namanya Iberital. Iya, Iberital, Benelli belum pernah. Atau Ferrativero. Ferrativero itu juga lumayan sih. Cuman kalau saya lebih ke yang Spanyol ini karena dia mesinnya mesin klasik buatan Spanyol, cuman distribusinya by Getra. Nah itu sudah 25-an. Belum grinder. Kalau grinder yang bagus, at least kita punya 2 grinder itu. Grinder itu 10, 5 juta, 10 lah. Udah 30 juta kan tuh ya. Belum perintilan-perintilannya, gelas-gelas segala macam, let's say 5 juta. Nih, 35 juta, udah 35 juta. Dan sisanya setelah nih terserah nih mau ada microwave, oven untuk apa makanan-makanan yang croissant segala macam gitu-gitu. Itu terserah. Kalau untuk basic kopinya aja ya kurang lebih ya let's say dan lain-lainnya itu untuk peralatan tuh 50 kurang lah. 50 kurang. Untuk peralatan dengan modal yang tadi disebutkan gitu ya. Kira-kira balik modalnya itu berapa lama? Setahun? Nah, sekarang kan dari modal 50 itu dari 50 itu kita butuh renovasi bar segala macam. Segala macam. Let's say itu juga hitungan 50 lah. 50. 100 lah ya. Ya 100 lah sama itunya juga renovasi dan lain-lain. Dan sewa setahun pertama itu kan juga termasuk kan. Termasuk tuh. Sewa setahun pertama, let's say 40 lah. Kita cari jangan tempat yang mahal-mahal banget gitu. 40 setahun tuh untuk coffee shop standar tuh udah cukup banget dengan omset, misalkan omset seminim-minimnya 800.000 sampai 1,5 aja sehari itu ya udah oke banget lah. Dengan sewa segitu, modal segitu 2 tahun balik. 2 tahun balik. Berarti itu ya teman-teman tadi kalau teman-teman mau bangun bisnis coffee shop tadi sudah dikasih tips-tipsnya nih. Jadi kita sebenarnya banyak ilmu gratis nih dari Chef Dennis. Gimana caranya buka coffee shop, ngatur kitchen, ngatur pegawai, dan juga tadi kita hitung secara kasar ya Mas ya. Hitung secara kasar dari Chef Dennis ini perintilan-perintilan biaya-biaya untuk membangun sebuah coffee shop yang ya total sekitar 140 juta. 140 tahu di awal pertama itu benar-benar ya, gitu. Dan itu benar-benar udah profesional coffee shopnya. Kan ada coffee shop yang cuma mengandalkan manual brew, itu juga nggak masalah, pasti itu modalnya leblebih minim. Bahkan ini juga Chef, banyak juga kalau saya lihat coffee shop yang pakai mesin kopi yang home ya, buat brewing mesinnya yang kecil itu juga nggak masalah ya, itu nggak masalah. Cuma tadi saya ngomongin yang udah profesional, standar profesional coffee shop. Nah, nanti yang profesional, alat-alatnya juga udah tahan banting lah. Setelah kita tahu ngerawatnya, benar-benar ngerawatnya benar, itu akan long lasting gitu, nggak bakal rusak-rusak. Ya. Nah, gitu teman-teman sekalian obrolan kita hari ini dengan Chef Dennis. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian mau belajar masak, bisa ya konsultasi langsung ke Chef Dennis. Oh bisa, datang aja ke Weko Coffee. Datang ke Weko Coffee, atau misalkan bisa hubungi ke WhatsApp-nya Mas Dennis di nomor ini yang tertera di bawah sini. Atau kalau misalkan mau langsung nyobain tadi Coffee Buddy, bisa juga langsung datang nyobain Coffee Buddy, bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Dennis. Bisa Dennis, nyobain rice box-nya juga di sini, rice bowl-nya juga. Rice box-nya juga enak-enak. Dan juga kalau misalkan teman-teman sekalian ada yang mau membuka coffee shop, boleh nggak sih Mas konsul langsung ke Mas Dennis gitu? Oh boleh. Apa misalkan kendalanya mungkin dari kalian-kalian semua, wah saya punya nih tempat nih, pengen dibuat coffee shop, gimana ya, masih enaknya ya, masih gusang ya, udah nanti bisa tanya-tanya ke saya, enaknya tuh gimana, simpelnya tuh gimana gitu. Oke, berarti Mas Dennis juga
bisa menjadi konsultan ya bagi teman-teman sekalian kalau misalkan mau membuka coffee shop seperti Iya, itu ya. saya bisa ngasih tahu nanti. Saya bisa lah, tenang aja, beres. Luar biasa sekali teman-teman sekalian, obrolan podcast inspiratif kali ini langsung di Weko Coffee. Gimana tadi kita bicara tentang seluk-beluk Chef Dennis dari sarjana ekonomi pindah menjadi seorang chef dengan pendidikan chef yang ternyata tidak mudah ya, sangat sulit sekali dan keras ya. Iya, keras, sulit. Kemudian juga tadi bagaimana proses membangun Weko Coffee ini sehingga kemudian sekarang bisa bertahan, dan kalau misalkan teman-teman lihat di Google review bintang 5 semua kebanyakan yang review. Alhamdulillahirobbilalamin. Tempatnya enak, cotton apa sih, ada cotton candy ya. Ada Cotton candy-nya juga katanya enak. Kemudian coffee body shop, coffee body shop Kopi body-nya juga enak sekali gitu seperti itu. Dan ini teman-teman sekalian sangat recommended sekali kalau misalnya teman-teman mau nongkrong chill ya. Ya, ngecil Atau nyantai-nyantai di sini sambil nongkrong juga enak. Ruangannya juga ada ruangan terbuka. Ada ruangan outdoornya banyak. Kalau gitu. hampir setiap Jumat Sabtu itu pasti ada live music di sini. Ada live music juga di area sini ya. Jadi teman-teman sekalian bisa langsung datang ke Weko Coffee di daerah Bintaro sektor 1 sebelah Super Indo. Oke, di Bintaro sektor 1 sebelah Super Indo. Wow. Mas Dennis, terima kasih banyak atas obrolannya. Baik. Mudah-mudahan kopinya semakin maju, semakin banyak cabangnya, dan tadi terutama dari coffee shop ternyata naik level atau naik kelas menjadi Weko Resto. Weko Kitchen. Nanti insya Allah lah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini itu bisa terwujud. Oke, kita doakan sama-sama teman-teman semua biar Weko Coffee ini menjadi Weko Kitchen, banyak cabangnya. Di sini makanannya enak-enak juga dan tentu bisa ada di mana-mana, maksudnya. Amin. Seperti itu. Iya, bisa dong, bisa di mana-mana. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Dennis atas obrolan inspiratifnya di podcast Daun Hijau kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, membawa inspirasi bagi teman-teman, membawa juga pengetahuan baru bagi teman-teman tentang dunia kitchen, dunia coffee shop, tadi dunia chef dan dunia permasakan ya, dan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan sebelumnya. Oke, saya Ginanjar mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mengikuti podcast inspiratif Daun Hijau di Weko Coffee ini, dan juga terutama untuk Mas Dennis. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita akan dikasih lihat bagaimana tata cara masak di kitchennya Mas Dennis ya, di podcast berikutnya atau di video-video inspiratif berikutnya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.